Shalom, jumpa lagi dengan saya, Ibu Wulan. Kita akan membahas topik yang sama ya, seperti minggu lalu, yaitu tentang kasih. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah pada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bangun untuk mau mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami butuh penyertaan Roh Kudus untuk menerangkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami mengerti, apa yang harus kami tahu Tuhan dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti minggu lalu ya, minggu ini juga masih bertemakan tentang kasih. Tetapi hari ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat kasih. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa tanpa kasih itu semua sia-sia ya. Apapun yang kita miliki, mau pengetahuan, mau spiritual, mau penyembahan kita sama Tuhan, mau pengorbanan kita sama Tuhan atau sama orang lain, tidak akan berguna. Semua sia-sia kalau tanpa kasih. Dan kita juga sudah belajar minggu kemarin bahwa apa sih itu kasih gitu ya. Terus kenapa sih orang Kristen itu harus memiliki kasih ya. Nah sekarang kita mau belajar apa sih sifat-sifat kasih itu. Kenapa sih kasih itu penting? Ya kita buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, kenapa kasih sangat penting dalam kehidupan kekristenan? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengenal kasih, maka kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka kita mengenal kasih. Maka tidak ada orang yang bilang bahwa saya mengasihi Allah, saya menyembah Allah, tapi dia tidak melakukan kasih. Dia nggak tahu apa itu kasih. Dia tidak mempraktekkan apa itu kasih. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi. Mengasihi diri sendiri atau mengasihi orang lain, nggak bisa. Nah, orang yang seperti ini jelas tidak mengenal Allah. Jelas dia tidak tahu siapa Allah. Karena siapapun yang tahu tentang Allah, yang mengenal Allah, mengerti Allah, maka dia pasti mengerti tentang kasih. Makanya penting sekali bagi kita untuk kita belajar soal kasih dan mempraktekkan. Ya, jangan cuma belajar aja, tapi kita juga mempraktekkan. Karena ini adalah perintah Tuhan juga. Ya, kalau kita baca tadi di ayat 7, saudara-saudaraku, marilah kita saling. Saling itu bukan cuma satu arah ya, tapi dua arah. Saling, berarti dia mengasihi, saya juga mengasihi. Itu namanya saling. Kalau cuma satu pihak aja, itu namanya bertepuk sebelah tangan ya. Nggak bisa, kasihnya itu cuma sebelah. Tapi kalau saling, artinya apa? Dua-duanya melakukan kasih, dua-duanya saling, dua-duanya mengasihi, ya. Jadi ada kalau suami istri gitu ya, kalau marahan biasanya, "Oh, aku yang paling mengasihi kamu, aku yang paling berkorban." Nggak bisa seperti itu, harus saling.
tidak bisa salah satu ya. Marilah kita saling mengasihi, ini perintah Tuhan. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini jelas banget saudara. Maka barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana. Ya, sudahkah Bapak Ibu mengenal Allah? Kalau jawabannya sudah, berarti sudah punya kasih. Berarti sudah bisa mempraktekkan kasih. Berarti apa yang akan saya jabarkan ini sudah dilakukan, ya. Karena kasih itu punya sifat-sifat. Jadi kalau sifat-sifat ini tidak ada di dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, ya kamu ngomong punya kasih pun orang nggak akan percaya gitu. Karena ini sifatnya kasih. Artinya gimana? Bahwa kalau kasih itu pergi ya ini juga mengikuti gitu sifat-sifat ini tidak bisa terpisahkan. Contoh kalau orang bilang oh Bu Wulan gitu sebut gitu. Oh Bu Wulan itu yang orangnya itu eh, galak gitu. Yang suka marah misalnya atau yang pelit misalnya. Itu sifat-sifat yang terbawa dalam seorang ibu yang namanya Wulan gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu, kecuali kalau dia sudah bertobat gitu ya, atau dia sudah dipanggil Tuhan, itu mungkin beda cerita. Tetapi karena kita membicarakan kasih di sini, maka kita akan belajar mengenai sifat-sifat kasih supaya kita bisa melakukannya ya. Sekarang kita buka di 1 Korintus 13 ya sama seperti yang kemarin 1 Korintus 13 tetapi ayatnya di ayat 4 sampai 7. Kemarin kita belajar di ayat 1 sampai 3, sekarang kita belajar di ayat 4 sampai 7. Ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu, ada 5 ya sifat kasih yang ada di ayat 4 ini. Yang pertama sabar. Sabar itu uh, tidak ada batasnya ya. Kalau ada pepatah gitu ya, kesabaranku ada batasnya. Tapi kalau orang Kristen yang ngakunya punya kasih, kesabarannya tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah itu juga punya kesabaran tidak terbatas, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak baik hidupnya, terus saya gemes gitu ya. Kita sebagai manusia tuh terkadang mendoakan, Tuhan, kenapa sih nggak kamu panggil aja orang ini gitu. Karena orang ini tuh begitu jahatnya. Kenapa Tuhan itu tidak memanggil orang-orang yang jahat? Malah justru orang-orang yang baik-baik Tuhan panggil gitu kan. Tuhan itu panjang sabar. Kenapa dia tidak mau mungkin tidak mau manggil orang itu, dia menunggu supaya orang itu bisa bertobat. Di Mazmur mengatakan bahwa Allah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia menunggu setiap manusia, setiap orang yang belum percaya sama dia, yang belum bertobat, yang tidak tahu, tidak mengenal tentang Allah, dia menunggu supaya mereka itu bisa mengenal, supaya mereka itu juga bisa tidak masuk surga, tidak masuk neraka maksudnya. Supaya orang-orang roh-roh ini jiwanya tidak masuk neraka. Dia sabar menunggu saudara dan saya. Ini sifatnya kasih ya, sabar. Mau dia dihina, mau dia dicurangin, mau dia diapain aja, sabar. Sulit ya saudara, sulit banget. Ya, kalau misalnya kita dilukai sama pasangan hidup kita, rasanya tuh pengen bales gitu ya. Sabar, sabar. Kalau kita misalnya dilukai anak-anak, dibentak, aduh anakku, kamu itu yang gendong saya dulu, yang melahirkan itu saya gitu ya. Tapi sekarang bentak-bentak, sekarang tidak tidak nurut, nakal dan sebagainya. Sabar. Satu kata ini gampang diomongin tapi sulit sekali dilakukannya. Bapak Ibu, tidak apa-apa, kita belajar ya.
Karena ini salah satu sifat kasih. Kalau kita melakukannya, maka itu sama dengan kasih, ya, karena kasih dan sifatnya itu bersamaan, ya, berjalan beriringan. Yang kedua adalah murah hati. Murah hati ini berbicara bukan hanya tidak pelit, tetapi punya hati yang berbelas kasihan, gitu ya. Kalau melihat orang lain tidak diberkati Tuhan tuh rasanya, aduh, Tuhan aku ini diberkati, kok orang lain nggak diberkati, aku mau memberkati dia. Itu murah hati namanya. Walaupun dia itu istilahnya pas-pasan gitu ya, pas-pasan, tidak punya uang berlebih misalnya, atau tidak punya barang yang berlebih, tetapi dia punya belas kasihan, dia nggak tega. Dia melihat bahwa, "Loh, orang itu kok jauh lebih sengsara dari saya ya, aku mau berbagi ya." Itu murah hati, ya. Orang yang murah hati ini tidak bisa pura-pura, karena dia punya belas kasihan. Bukan hanya baik, bukan hanya tidak pelit saja, tapi dia punya belas kasihan yang artinya kalau dia selamat sendiri, kalau dia bahagia sendiri, dia nggak bisa gitu. Dia harus membuat orang lain itu juga diberkati sama seperti dia. Nah, itu belas kasihan, itu murah hati, ya. Nah, kalau saudara belum punya sifat-sifat ini, yuk belajar ya, belajar. Kalau sulit, mungkin saudara bisa berdoa dulu. Seperti pagi ini, saudara bisa berdoa, Tuhan, pagi ini saya ingin punya sifat kasih, murah hati. Tuhan tolong hari ini saya bisa punya murah hati dan bisa melakukannya. Gitu. Pasti saudara akan diberikan peristiwa-peristiwa yang membuat saudara harus murah hati. Ya, oke. Yang ketiga adalah tidak cemburu. Tidak cemburu itu bukan cemburu terhadap pasangan atau enggak sesempit itu, tetapi tidak iri, tidak pingin gini, kalau ada orang lain bahagia gitu ya, atau naik pangkat, naik jabatan, gajinya besar gitu ya, tiba-tiba dapat bonus, padahal kerjanya biasa aja, kita nggak marah, itu kasih. Kalau mereka mendapat berkat gitu ya, tiba-tiba tetangga beli mobil, dapat mobil misalnya, ya beli satu mobil tapi dapat gratis satu lagi gitu, kita iri gitu. Nah, itu bukan kasih namanya. Kita kasih itu tidak iri, tidak cemburu, tidak pinginan, tidak, apa ya, berusaha menyamakan gitu ya. Orang lain dapat A, maka kita juga harus dapat A, karena kan kita lebih daripada dia. Masa dia tidak mengenal Tuhan Yesus bisa dapat berkat A misalnya, kok kita yang mengenal Tuhan Yesus bertahun-tahun nggak pernah dapat berkat A ya? Apa yang salah dari kita gitu? Nggak ada yang salah saudara. Ya mungkin Tuhan pingin saudara mempraktekkan sifat kasih ini, tidak cemburu, ya. Jadi tidak melulu kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak mendapatkan berkat, bukan berarti kita berbuat dosa gitu ya, atau kita berbuat salah gitu ya. Bukan, belum belum tentu. Tetapi mungkin Tuhan ingin kita itu mempraktekkan kasih, sifat kasih yang tidak cemburu ini, ya. Kita belajar untuk kalau orang lain senang, saya ikut senang, orang lain susah, saya ikut susah. Ya, bukan sebaliknya. Senang melihat orang lain susah, gitu ya. Susah melihat orang lain senang, lah itu bahaya sekali saudara. Tidak boleh ya. Kita belajar untuk tidak cemburu. Yang keempat, tidak memegahkan diri. Artinya apa? Tidak sombong, tahu diri gitu ya. Kalau kita misalnya pergi ke rumah saudara kita yang, eee, apa namanya, berkekurangan atau level hidupnya di bawah kita misalnya, eee, dia tidak punya kendaraan, tidak punya mobil misalnya, atau tidak punya, motor gitu ya, terus kita ketemu dia, dengan bangganya kita menceritakan bahwa, "Ah, saya habis beli mobil. Wah, mobil saya mereknya BMW," atau sesuatu gitu ya yang mahal gitu.
Buat apa menceritakan ke dia? Saudara tahu, dia hidupnya aja pas-pasan, tidak mungkin beli mobil. Kenapa harus memegahkan diri gitu ya. Tapi yang lebih sering itu ya orang percaya itu lebih sering memegahkan diri itu eh, apa ya? Beda tipis dengan kesaksian gitu ya. Saya tidak memprotes kesaksian, saya pun sering bersaksi. Tetapi hati-hati saudara, karena ini bisa menjadi celah untuk kita memegahkan diri, ya. Kalau kita misalnya dapat berkat atau kita disembuhkan Tuhan, kita kan ingin menceritakan kepada orang lain, saya ini sembuh karena Tuhan Yesus. Tapi hati-hati saudara ya, karena ini bisa terjebak dengan memegahkan diri. Kita kelihatannya itu kita eh, bersaksi gitu ya, kelihatannya kita itu memuji Tuhan gitu ya, kelihatannya kita itu apa namanya meninggikan Tuhan gitu. Tetapi ternyata di balik itu kita ingin mengatakan kepada orang itu bahwa saya ini orang yang diberkati. Saya ini spesial, kamu tuh nggak diberkati, kamu nggak spesial gitu ya. Itu itu samar sekali ya. Kadang orang tidak melihat hal ini, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati. Hati-hati kalau kesaksian ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita memegahkan diri. Kita menceritakan mungkin sebenarnya ya eh, apa namanya kesaksian kita itu titik sampai di Tuhan menyembuhkan pusing kepala saya gitu ya. Titik sampai di situ. Tetapi kadang kita tambah-tambahkan gitu ya. Kadang oh harusnya itu kepala saya itu ada benjolan tapi Tuhan hilangkan gitu ya. Kadang ditambah-tambahkan supaya kelihatannya seru, supaya kelihatannya, "Oh mujizat Tuhan tuh ada pada saya, nggak ada di kamu. Kamu tuh nggak dapat mujizat, kamu nggak spesial." Kadang ini tersirat ya, tetapi Tuhan tahu yang mana yang memegahkan diri, yang mana yang tidak, gitu ya. Lah bedanya apa dengan yang kelima ini? Tidak sombong. Tidak sombong itu artinya, mmm, maksudnya ya kalau kita baca di Alkitab ya, yang paling sombong itu kan adalah iblis ya. Sombong itu artinya itu dia tidak menerima keadaan dirinya yang sekarang ya. Sama seperti si iblis, iblis itu tidak menerima kalau dia itu ciptaan, ciptaan Tuhan. Dia itu pingin menjadi Tuhan, itu sombong. Keadaanmu itu A, tapi kamu pingin keadaannya B, itu sombong. Ngerti ya? Sombong itu adalah denial atau menyangkali keadaannya, keberadaannya. Dia itu sebenarnya itu apa namanya umurnya misalnya umurnya itu sebenarnya itu 40, tapi dia ngomong ke orang-orang umurnya tuh 20, dia pengen sombong kalau dia itu apa namanya masih awet muda, dia itu masih bisa ini masih bisa itu, kesombongan terselubung saudara ya. Banyak hal eh, di dalam pelayanan terkadang juga ini kesaru ya apa tersirat. Kadang orang tidak melihat, tetapi sekali lagi Tuhan tahu ya isi hatinya. Kita tidak menampilkan keadaan yang sebenarnya itu sudah sombong ya. Itu berpura-pura gitu ya. Itu tidak tidak menerima dirinya gitu. Jadi dia membuat citra diri, nah, membuat identitas yang baru bahwa saya itu ya padahal kucing dia bilang saya itu singa, saya itu raja hutan, saya itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa melakukan A, B, C. Saya itu seperti itu. Itu denial ya, menyangkali diri bahwa saya itu kucing tapi kok bilangnya singa, gitu ya. Itu termasuk kesombongan, Saudara. Ya. Nah, kasih itu tidak seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan,
kita mengasihi diri kita sendiri, kita tidak akan menyangkali, oh yang namanya bulan tuh ya memang segini, nggak bisa jadi Angelina Jolie gitu ya. Jadi nggak usah pengen jadi Angelina Jolie, ya sudah kamu begini aja gitu. Kalau apa, kalau memberitakan firman Tuhan, kalau berkhotbah tidak bisa dengan bahasa yang bagus, ya sudah gitu. Saya pun belajar tapi tidak bisa seperti yang lain gitu, maksudnya yang lain tuh kan bisa, aduh kayaknya pengkhotbah terkenal gitu, enggak, saya tuh tidak bisa seperti itu. Ya sudah enggak apa-apa gitu. Tidak usah, apa ya, bercerita kepada yang lain itu dengan, mmm, tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Ya, apa adanya aja, jadi apa adanya dirimu saja, gitu ya. Tuhan mengasihimu apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kamu itu seadanya. Tuhan pasti akan naikkan level terus 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 supaya kamu punya sifat kasih ini salah satunya. Supaya kamu punya, eee, kekudusan seperti Allah, gitu ya. Supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Itu yang Tuhan mau, ya. Ini yang kelima, tidak sombong. Untuk yang keenam kita baca lagi di ayat yang kelima ya. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, ini ada empat. Ada empat lagi ya. Yang keenam, tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, tidak sopan ini apa? Yang jelas yang pertama adalah standarnya, ya, standarnya Tuhan. Tidak sopan itu seperti apa? Tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar azas-azas kesopanan di dalam setiap daerah ya. Kita kan bernegara ya, setiap negara punya batas kesopanannya sendiri. Misal kalau di suku-suku terdalam gitu ya, mungkin bajunya baju-baju yang minim, baju-baju yang terbuat dari karboni misalnya atau dari serat apa. Menurut mereka itu sopan gitu ya. Tetapi kalau dibawa ke mungkin ke kota saya gitu ya, itu nggak sopan gitu. Karena kalau di daerah saya di Jawa itu harus tertutup, harus panjang, misalnya gitu ya. Kalau bertamu ke rumah orang harus pakai celana panjang dan sebagainya. Ada batas-batas kesopanan yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Nah, kasih ini tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, gitu ya. Itu perkara baju. Tetapi ada lagi perkara apa? Misal ketemu orang yang lebih tua, lalu menyapa, menganggukkan kepala misalnya, atau memberi salam. Itu hal-hal yang lahiriah ya, lahiriah. Tetapi hal-hal yang tidak lahiriah yang mendasar, misal tidak mengguncingkan orang lain, tidak ngobrolin orang lain, tahu enggak si Ibu A misalnya. Atau kita marah-marah kepada orang yang lebih tua ya, misalnya gitu ya. Sama anak-anak, yuk jangan pendam rasa marahmu kepada orang tuamu ya. Izinkan Tuhan yang bertindak. Kita nurut aja ya. Karena orang tua itu adalah berasal dari Allah. Orang tua itu mungkin salah ya, tetapi izinkan Tuhan yang mengoreksi orang tua ya. Kita nurut aja sebagai anak-anak. Nah itu uh, punya apa ya, jengkel sama orang tua sampai mengutuk dan sebagainya itu juga tidak sopan gitu. Itu yang hal-hal yang tidak terlihat ya. Kalau misalnya seorang anak sampai mengumpat ibunya atau bapaknya itu kan tidak kelihatan ya. Tapi kalau yang tidak kelihatan yang di dalam hati, ini Tuhan yang tahu ya. Kita tidak melakukan. Kemudian yang ketujuh, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kasih itu tidak pernah mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia selalu berbagi. Bahkan kasih itu selalu melakukan
saya ambil bagian yang terburuk, kamu ambil bagian yang terbaik. Contohnya di Alkitab itu yang melakukan ini salah satunya adalah Abraham. Pada saat Abraham dan keponakannya Lot itu sampai ke suatu daerah, Abraham mengatakan kepada Lot, "Nak, kamu pilih dulu deh yang mana buat bagian ini." Ya, karena apa? Karena Abraham itu mengasihi Lot. Dia tahu bahwa Lot ini masih anak-anak, belum bisa memilih daerah yang bagus, apa dan tidak. Dan Lot ini juga karena masih muda, mungkin Abraham merasa kasihan nanti kalau dia repot, kalau dia apa gitu ya, karena sayangnya sama Lot. Maka disuruhnya Lot untuk memilih bagian yang terbaik. Padahal kalau dilihat dari umur ya, harusnya kan Lot yang ngomong sama Abraham. Om aja duluan deh yang ini, yang pilih yang bagus, saya yang enggak. Kan harusnya gitu ya. Karena kan sebagai anak-anak, ya sebagai anak dia harus menghormati orang tua, mendahulukan orang tua. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Abraham mengenal Allah. Dia tahu dia mau ambil bagian yang terburuk, yang terbaik diberikan kepada orang lain. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk kita tidak mencari keuntungan diri sendiri seperti itu. Oke. Yang kedelapan, tidak pemarah. Ya, tidak pemarah itu beda dengan marah. Orang marah itu, orang pemarah itu bisa marah sewaktu-waktu dan alasannya juga bisa nggak jelas gitu ya. Pokoknya dia pengen marah-marah aja. Alasannya nggak jelas. Tetapi kalau orang yang marah biasa, itu ada alasannya. Contoh seorang ibu ya, kalau melihat anaknya itu males, anaknya itu tidak mau mengerjakan tugas, dia pasti marah. Karena dia sayang sama anak itu. Ayo jangan malas, besok kamu gimana? Kalau sudah besar nanti kamu malas, kamu gak bisa dapat uang loh. Kamu gak bisa kerja loh. Itu marah yang menurut saya wajar ya. Karena dia mengasihi anak itu, dia ingin anak itu jangan jangan punya sifat malas. Tetapi kalau pemarah ini, misal ya, pulang ke rumah marah-marah karena capek, karena stres, karena apa, dilampiaskan gitu ya. Coba kita belajar ya, bahwa yang capek bukan cuma kita. Orang lain mungkin capek menghadapi kita. Orang lain mungkin capek melihat kita. Gak usah menghadapi, melihat kita, mendengar nama kita juga capek mungkin. Jadi kita sama-sama kita belajar untuk tidak menjadi seorang yang marah. Ya. Oke, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain ini berbicara mengenai nggak dendaman, gitu ya. Oke, orang lain itu bisa salah sama saya. Setiap orang pasti punya salah. Oke, nggak apa-apa deh kalau dia mau apa marah, gitu ya. Atau kalau dia mau uh, berbuat jahat sama saya, gitu ya. Apa-apa lah, nggak usah dendam. Ya, mungkin sekarang dia salah. Mungkin sekarang dia jahat sama kita. Tapi kan dia bisa berbuat baik. Dia pernah berbuat baik sama kita. Kita lihat yang baik-baiknya aja. Jangan lihat yang buruknya. Jangan merasa bahwa kita ini paling sengsara gitu. Jangan merasa bahwa, aduh dia kok jahat sama saya aja ya, sama orang lain nggak jahat. Enggak. Emang orangnya begitu kok. Nggak apa-apa. Ya mungkin Tuhan ingin kita merasakan seperti ini. Nah, saudara, salah satu contoh ini adalah Daud. Ya. Pada saat Daud itu sedang di apa namanya dicurangin sama anaknya Absalom. Absalom ingin mengambil tahta Daud. Akhirnya Daud beserta istri-istrinya menyingkir dari istana. Dia keluar, di tengah jalan ada seorang yang namanya Simei. Dia mengutuki Daud. Dia berbuat jahat. Ya, mengutuki Daud. Daud ini raja loh. Kalau ada orang yang mengutuki itu hukumannya cuma satu, penggal gitu ya. Oh, nggak usah mengutuki, ngatain raja aja nggak boleh, ya, apalagi mengutuk.
itu hukumannya penggal. Tetapi pada saat itu, apa kata Daud? Jangan, ya, waktu panglimanya itu ngomong, Raja, jadi saya penggal nggak ini? Jangan. Karena mungkin aja Tuhan yang nyuruh dia untuk mengutuki saya hari ini. Luar biasa jawaban Daud ya. Bisa nggak kita bilang seperti itu? Kalau misal ada orang yang salah sama kita, ada orang yang mencurangi kita, berbuat tidak adil sama kita, terus kita ngomong, aduh Tuhan, jangan-jangan ini kamu yang nyuruh. Aduh, aku harus mengampuni deh. Bisa nggak kita bilang? Kita belajar ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jadi jangan membalas dendam. Kalau ada orang yang curang sama kita, yang salah sama kita, ampuni, gak apa-apa. Izinkan Tuhan yang membalas. Kalau saya biasanya begitu, ya. Banyak orang ya pada saat saya dan suami punya masalah gitu ya, masalah berat, banyak orang yang bilang, cerai aja, cerai, ngapain sih kamu apa namanya masih mempertahankan pernikahanmu gitu ya. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kalau nurutin kata hati saya mau cerai, saya mau pergi jauh, saya enggak mau lagi lihat mukanya. Saya capek Tuhan, punya hidup kok kayak gini terus, punya hidup kok nggak bahagia, punya hidup kok masalah aja kerjaannya. Aduh, bisa nggak sih saya itu hidup bahagia Tuhan? Waktu itu saya pada saat berdoa Tuhan cuma bilang satu, ampuni. Aduh, itu rasanya ya, saudara, terutama yang perempuan ya, ibu-ibu ya, biasanya kan menyimpan kesalahan suami 50 tahun yang lalu itu masih ada gitu ya. Bahkan ditulis prasastinya gitu ya, oh ya hari ini jam sekian gitu. Suami saya tidak mau membantu saya gitu ya, untuk mengurus anak-anak, untuk memandikan anak-anak gitu. Itu, mmm, sampai ada prasastinya gitu ya, ditulis gitu, saking kita tuh suka apal ya sama kesalahan suami, biasanya ibu-ibu seperti itu ya. Tapi yuk kita belajar ya, jangan mendendam, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang. Setiap orang pasti salah, kita pun pernah salah. Kalau kita salah, mau nggak kita diampuni? Pasti mau ya, pasti kita minta pengampunan sama Tuhan kan? Demikian juga orang yang bersalah sama kita. Dia pasti suatu hari akan menyesal. Pasti suatu hari dia akan minta pengampunan. Ya ayo kita ampuni aja, enggak apa-apa. Ya, izinkan Tuhan yang berperkara sama dia. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat lagi sifat-sifat kasih ayat apa selanjutnya 6 ya. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Iya, ini ada dua hal ya sifatnya. Yang pertama tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau ada ketidakadilan yang terjadi di depan mata dia, orang yang punya kasih pasti enggak bersukacita. Pasti dia akan merasa, aduh Tuhan, aku bisa bantu apa? Gitu. Pasti punya seperti itu. Lah bagaimana supaya kita bisa punya sifat yang seperti ini, saudara? Gak bisa, menurut saya ya, tidak ada yang instan, ya. Dan ini tidak bisa dipelajari, menurut saya. Ini betul-betul harus minta kekuatan dari Tuhan, ya. Karena kalau misalnya kita melihat ketidakadilan pada orang-orang yang miskin misalnya yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang lemah, itu kita gampang untuk tersentuh, ya enggak? Kita gampang untuk bersedia, Tuhan tolong dia tuh. Tetapi kalau ketidakadilan terjadi pada orang yang sudah melukai kamu, apa kabar? Bisa nggak kita tidak bersukacita? Ya, kalau ada misal kita itu sering dihina sama tetangga gitu ya, tetangga sebelah itu gosipin kita, waduh heboh sekali gitu ya misalnya.
membicarakan kita di belakang, wah heboh sekali, padahal nggak ada kebenarannya. Terus kemudian dia tertimpa ketidakadilan, misal rumahnya kerobohan pohon, yang pertama kita katakan apa? Syukurin, atau aduh Tuhan kasihan ya, saya mau bantu Tuhan, boleh nggak? Yang mana? Biasanya kita langsung syukur, makanya jadi orang itu jangan, ya gitu ya, biasanya. Nah saudara yuk kita belajar yuk. Satu lagi, balik lagi ke yang tadi ya. Setiap orang pasti punya salah, izinkan Tuhan yang berperkara kepada dia. Amin. Jangan kita. Kita belajar mengasihi ya. Kita belajar melakukan kasih ini, yaitu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, dan minta Roh Kudus. Minta sungguh-sungguh saudara. Karena ini sulit. Ya, sekali lagi kalau ini menimpa orang yang jahat sama kita, ini sulit sekali saudara. Ya, melihat dia tertimpa ketidakadilan terus kita sedih gitu ya, kita tidak bisa. Aduh itu sulit sekali. Ya, kita harus minta Roh Kudus. Amin saudara. Ini kita lanjutkan. Bersukacita karena kebenaran. Nah, ini juga sulit. Kelihatannya gampang. Loh, Bu, kalau bersukacita karena kebenaran kan orang-orang kan biasanya gampang ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Yesus mengajak kita untuk apa? Mengasihi. Menderita bersama dia. Karena di balik penderitaan, setelah penderitaan, baru ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, kata Yesus. Maka setiap orang percaya harus menderita. Seperti Yesus. Maksudnya menderitanya bagaimana, Bu? Menderitanya itu adalah kita melakukan kebenaran tetapi dihujat orang. Kita melakukan yang benar tetapi dipersalahkan. Kita melakukan kebenaran tetapi malah dicela, sok suci, sok bener. Allah kayak kamu aja yang pinter. Allah kayak banyak hal. Nah yang seperti ini kita bisa enggak bersukacita? Pada saat Paulus ya mengabarkan Injil dan dia itu ditangkap, malah dia dimasukin penjara, sesah gitu ya, dicambuk. Dia bersukacita. Dia melakukan kebenaran. Dia bersukacita. Dia bisa bersukacita. Pertanyaannya, pada saat saudara melakukan kebenaran, ya, tapi saudara malah mendapat penderitaan, bisa nggak bersukacita? Nah ini adalah kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan pada orang itu. Ya memang akhirnya kita Tuhan membuat kita mengasihi orang itu. Tuhan kasihan. Pada saat Tuhan Yesus disalib, yang dikatakan apa? Ampunilah mereka Tuhan. Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus mengasihi mereka. Yesus tahu bahwa mereka itu melakukan itu karena nggak tahu bahwa dia ini Mesias, bahwa dia ini juru selamat, bahwa dia ini akan menyelamatkan kamu gitu. Mereka nggak tahu. Jadi dia mengampuni. Dia mengasihi. Dia bersukacita karena kebenaran. Dia tidak bersukacita. Jadi pada saat kita melakukan kebenaran dan kita menderita, ya, dicela orang, dihina, yuk bersukacita, belajar. Bersukacita dalam arti kita sependeritaan dengan Yesus, maka namamu akan ada dalam buku kitab kehidupannya Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang ayat yang ke-7. Kita baca. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ini juga ada 4 sifat ya.
Yang pertama adalah menutupi segala sesuatu. Maksudnya gimana menutupi segala sesuatu? Kita itu bukan menutupi kesalahan orang lain, bukan. Kasih tidak pernah menutupi kesalahan ya, jangan salah. Ada dulu pemikiran saya seperti itu. Misal waktu kecil saya itu kan suka main sama kakak saya itu main bola, pokoknya main apa aja lah ya. Pernah suatu kali main bola di rumah, terus bolanya itu ketendang, memecahkan, saya lupa gelas atau vas atau apa gitu ya. Terus marah sekali gitu kan, orang tua kami nanya, siapa ini yang melakukan? Demi ya menutupi kesalahan, saya ngomongnya siapa? Kucing lewat tadi ini. Ya sebenarnya itu oke lah ya kalau misalnya kucing itu tidak mungkin akan dimarahin sama orang tua saya, tetapi itu membuat saya jadi berdusta, ya kan? Terus membuat kakak saya dan saya itu tidak menanggung kewajiban atau tidak menanggung kesalahan gitu ya. Itu tidak baik. Nah, ini menutupi segala sesuatu itu adalah menutupi kekurangan atau perbedaan orang lain. Itu tertutupi oleh kasih. Gitu. Kekurangan atau perbedaan yang ada pada orang lain itu bisa ditutupi oleh kasih. Ini maksudnya menutupi segala sesuatu. Ya, kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 8, saya baca cepat. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih itu menutupi dosa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sifatnya adalah percaya segala sesuatu atau tidak pernah kehilangan iman. Percaya segala sesuatu itu, oh saya merasa seperti ini, tetapi saya percaya bahwa yang baik pasti akan datang. Itu percaya akan segala sesuatu. Nah, yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu ini artinya itu menantikan kemenangan karena anugerah Allah. Jadi ya kita apa ya dicurangin, ya kita merasa menderita, tetapi kita menantikan kemenangan dari Allah. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan memberikan anugerah. Ya. Terus yang terakhir adalah sabar menanggung segala sesuatu. Bukan menerima secara pasif. Sabar menanggung segala sesuatu ini bukan menerima secara pasif, tetapi kuasa Allah yang kita apa ya namanya? Kita lakukan untuk menaklukkan kuasa jahat. Pada saat kita sabar menanggung segala sesuatu, kita tidak sabar dengan pasif gitu ya udahlah memang saya ini begini gitu ya, enggak, tetapi kita menerima itu karena kita tahu Allah berkuasa untuk membalikan keadaan. Amin saudara. Allah berkuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa jahat dan kita kuat menanggung rasa sakit yang diakibatkan orang lain, yang orang lain lakukan kepada kita, yang membuat kita ini luka gitu ya. Kita sabar. Pasti Tuhan akan membalas. Pasti Tuhan akan memunculkan kebenaran. Itu namanya sabar menanggung segala sesuatu. Dan itu kita lakukan dengan tekun, saudara. Pada saat kita melakukan ini dengan tekun, maka kita pasti memiliki kasih. Amin, saudara. Ada 15 sifat kasih ya yang kita pelajari hari ini. Yuk kita belajar melakukannya ya hari ini. Nggak bisa 15-15-nya Bu, nggak apa-apa satu-satu. Pertama, sabar dulu, murah hati, tidak cemburu. Yang terus bedanya yang nomor 1 sabar sama yang sabar menanggung segala sesuatu apa ini?
Sabar yang pertama itu dalam jangka waktu ya. Tetapi sabar yang kedua adalah sabar menanggung rasa sakit. Ya nggak apa-apa, sakit sedikit nggak apa-apa. Nanti kan enggak sakit lagi. Sabar menerima apapun yang orang lain berikan kepada kita. Gak apa-apa. Nanti kan ada jawaban dari Tuhan untuk menolong kita. Itu sabar menanggung segala sesuatu. Amin saudara. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan terakhir sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami beroleh pelajaran yang berharga pada hari ini. Kami merasakan sukacitamu Tuhan. Kami merasakan betapa sifat-sifat kasih ini adalah sifat-sifat Allah sendiri. Karena kasih ini adalah Allah dan Allah adalah kasih. Maka itu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat belajar untuk mengenal Allah. Supaya kami dapat belajar melakukan kasih dan kami mempunyai ke-15 sifat-sifat kasih yang kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami salah mempraktekkan kasih. Kami belum tahu Tuhan, kami tidak mau mengenal Engkau, kami cuek, kami tidak peduli, ampuni kami. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya Tuhan, hidup kami selanjutnya di tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.